Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita mulai saja ya. Nanti akan diteruskan Mas Felix. Saya sedikit menginformasikan saja. Oke, ini saya hanya ingin menginformasikan di sini. Ya, ini adalah grade nilai dari IT esensial Anda, Linux esensial Anda. Ini masih, saya lihat masih ada yang belum mengerjakan sama sekali ya. Ini ya, itu sudah saya buka sampai ke 18, chapter 18. Silakan dikerjakan. Ya, ini ada yang belum mengerjakan sama sekali ini. Ahmad Rofik ini juga belum, masih kosong. Alexandru masih kosong. Muhammad Fahrizal juga masih kosong. Pujangga ya. Tolong yang masih kosong-kosong ini segera dikerjakan ya, segera dikerjakan. Sampai ini sudah saya buka sampai chapter 18 ya. Kemudian juga lab-nya. Ini lab ya. Yang nilainya 55 ini lab. Kalau Anda kerjakan ada nilainya. Ya. Jadi lab itu juga Anda lakukan istilahnya ya Anda kerjakan menurut instruksi yang ada di lab tersebut. Ya, biar nanti isinya ini masih kosong semua, ini banyak yang masih kosong sama sekali belum dikerjakan ya. Karena nanti kalau lab-nya itu Anda kerjakan kan ada centang biru ini poinnya 5 ya. Nah, kemudian untuk nilai eh, chapter ya, chapter exam itu minimal 7. Bagi yang masih di bawah 7 silakan di retake ulang. Ini ya 6 dan sebagainya. Ya. Kemudian juga yang kemarin nilainya apa namanya? Midterm exam ya, ini juga masih kacau ini nilai Anda ya, silahkan di retake ulang ya. Waktunya sampai sebelum responsi ya. Sebelum responsi Anda lihat di rencana ajar di situ nanti ada responsi ya. Ada responsinya. Nah, silahkan sebelum responsi Anda sudah mengerjakan dari chapter 1 sampai 18 ya. Examnya, kemudian juga labnya sudah dikerjakan semua. Ya. Gitu ya, karena itu nanti ya terserah monggo, karena nilai akan saya ambilkan dari ini. Kalau Anda mau nilainya bagus ya silahkan, kalau enggak ya ya sudah ya, karena nilainya akan saya ambilkan dari sini. Jadi sekali lagi sebelum nanti sebelum masuk ke responsi ini sudah harus dikerjakan semua. Exam chapter 1 sampai 18, labnya juga sudah diselesaikan semua. Ya. Baik, itu mungkin Mas Felix yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dipandu selanjutnya. Terima kasih. Mas Felix, silakan. Pak, Ya, mau tanya, itu tadi yang midterm exam emang nilainya pada 30-an semua ya, Pak? Atau itu cuma soal yang benar? Soalnya punya saya tuh kalau nggak salah kemarin sekitar 80 deh, Pak. coba nanti saya cek ya. Saya cek. Oh iya, Pak. Ya. Kayaknya teman-teman juga pada sekitar segitu kok. Tadi kayaknya 36, 30-an gitu semua ya nilainya. Oke, baik. Nanti saya Iya, cek ya. iya, terima kasih, Pak. Ya. Mas Felix bisa dimonitor? Nah, ini sambil menunggu Mas Felix.
Felix, apakah bisa mendengar suara saya? Mas Felix. Halo, halo. Ayo, Ya, Pak. ya, silakan dilanjutkan ya. Ayo. Tadi nunggu apa, ke belakang bentar sambil nunggu teman-teman masuk. Nah, saya langsung share screen ya, Kang Paul. Ini. Udah lihat ya? Oke. Jadi hari ini kita bakal ngomongin teman-teman, eh, kalau nggak ada internet biasanya ngapain? Ada yang mau coba jawab satu dua orang? Di chat aja gak apa-apa. Nah, biasanya kan kalau nggak ada internet kan kayak dinosaurus. Iya, mantap-mantap. Tidur. Nah, kayak gitu. Aku juga sebenarnya tidur sih. Kadang main. eh, Kalau di Chrome kan dinosaurus. Kalau Chrome kan dinosaurus kan gamenya. Kalau di Microsoft Edge itu mainnya selancaran. Ya, kurang lebih kalau baterai laptopnya habis terus gak ada internet itu udah tidur gitu. Nunggu internetnya ada lagi. Kalau nggak ke kafe biasanya. Nah, eh, halnya di Linux ya, kalau nggak ada internet tuh kita hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Dipakai masih bisa, tapi fiturnya itu terbatas gitu. Karena kan semua fiturnya itu apa ya, rata-rata itu pakai internet. Jadi misalnya habis install Linux itu kalian harus harus eh, apa ambil paket update-nya dulu, update apa gini, update ini, update itu biar bisa pakai email, biar bisa pakai eh, apa bisa pakai fitur lainnya, bisa akses network yang lebih efisien gitu kan. Anggapannya itu kayak gini. Kalau apa ya? Misal misal eh, misal ini teman-teman pengen apa ya? Pengen bikin meja. Teman-teman pesan meja, install ini nih, install Linux. Terus pas mejanya dipesan yang datang itu cuma eh, mejanya gitu aja, papannya meja doang. Kakinya nggak ada. Nah, dengan ada kakinya itu eh, Linux bisa kayak fitur-fitur network update dan buat terhubung ke server itu baru bisa berjalan dengan optimal gitu. Kalau cuma biasa-biasa ya kayak gini, kayak kita buka Windows dan nggak ngapa-ngapain gitu. Nah ini kan aku bisa buka ini tuh karena aku ada jaringan kayak gitu. Itu seberapa pentingnya jaringan di Linux. Kalau nggak ada itu kayak nggak ada kaki. Ya. Nah lanjut. Kalau teman-teman sebelumnya pernah mempelajari jaringan, teman-teman bakal familiar sama ini nih. Ada host, ada network, ada internet, wifi, server, dan sebagainya. Nah, secara garis besarnya itu eh, setiap jaringan, bahkan internet sekalipun itu terdiri dari ini. Ini yang basic dari basic. Nah, kan apa? Ini yang pertamanya. Yang aku pakai sekarang ini itu adalah host. Jadi kalau di Zoom itu Pak Andika itu kan hostnya tuh. Nah, berarti Pak Andika yang bisa memanipulasi dan mengatur-ngatur Zoom ini gitu. Jadi mereka adalah pemiliknya gitu. Itu hostnya.
Terus network ini adalah jaringannya. Jaringan kayak ambil contoh ruangan Zoom ini deh. Ruangan Zoom ini kan ada ini jaringan Zoom gitu. Nah, di dalam jaringan Zoom ini kita ini terhubung satu sama lain gitu. Terus internet ini juga ini jaringan sebenarnya, jaringan yang luasnya satu dunia itu. Terus ada WiFi, WiFi itu buat internet apa jaringan yang tanpa kabel gitu. Ada server, server itu yang hostnya. Jadi bedanya apa kalau ini kan host sama server kan prinsipnya hampir sama. Tapi bedanya itu kayak gini. Kalau Pak Andika itu hostnya, Zoom itu adalah servernya. Jadi kita kan minjam servernya sebagai host itu meminjam servernya Zoom supaya kita bisa ada kelas kuliah online kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus ada service. Di service ini itu adalah fitur yang ditawarkan oleh servernya ini. Misalnya Zoom ini kan dia nawarin buat bisa ngobrol, bisa buka video, bisa ngechat, bisa apa? Bisa coret-coret ini semuanya fitur dari service dari ini. Tapi pada dasarnya itu adalah melakukan meeting online. Itu service dari server Zoom kayak gitu. Terus ada klien. Klien ini kita yang menggunakan service dari server ini. Jadi server itu juga masuk klien, host itu juga masuk klien kayak gitu. Nanti kita bahas di tab berikutnya. Clear outro. Terus ini, bentar, matiin dulu ini. Nah, itu. Nah, terus ada router. Router itu gateway, bisa dibilang itu shortcutnya. Anggaplah teman-teman itu connect ke ini kan, connect ke apa suatu jaringan gitu, tapi nggak tahu alamatnya. Nah, itu teman-teman bisa pakai gateway. Gateway ini fungsinya banyak. Dia bisa sebagai apa jalan pintas langsung ke routernya gitu, atau kayak inilah intinya itu kayak konsep black hole. Jadi teman-teman bisa ke net akad ini menggunakan jalur ini aja gitu. Misalnya net akad ini bisa diakses lewat Chrome. Nah, itu udah masuk apa konsep gateway juga karena pakai URL. Terus kalau misalnya teman-teman satu jaringan gitu, itu teman-teman bisa mengetikkan alamat berbeda, tapi alamatnya itu masuk ke net akad kayak gitu misalnya. Nanti kita coba di tab berikutnya. Kayak gitu. Nah, terus di jaringan itu ada beberapa fitur-fiturnya. Nah, fitur-fiturnya ada termasuk paket. Paket ini adalah sinyal dari klien untuk menerima untuk meminta si server untuk memberikan servisnya gitu. Nah, kayak sambil kita kuliah ini kan kita sambil ngirimin paketnya gitu. Paket dari paket untuk supaya kita tetap ada di dalam Zoom-nya. Kayak gitu. Buat share screen juga mengirim paket. Aku minta izin share screen. Terus ada IP address. Ini kalau teman-teman pernah dengar itu adalah alamat. Jadi alamatnya itu alamat yang diberikan pada setiap komputer pada suatu jaringan kayak gitu. Nah, biasanya ini pakai yang 92, 18, 11 gitu. Yang mirip-mirip kayak gini. Nah, ini kan karena dibilang nomor-nomor unik yang diberikan pada setiap host pada suatu jaringan, berarti bisa dibilang itu internet juga mempunyai IP address secara keseluruhan gitu. Iya, ada. Nanti kita bahas. Habis subnet mask. Nah, di subnet mask ini atau netmask, aku biasanya manggil subnet mask, itu adalah kayak perizinan untuk seberapa luas atau seberapa banyak sih klien yang bisa ditampung oleh network itu. Nah, aku ada cari di ini.
Kayak gini contohnya. Ini biasanya kan nih tengah. Nah, di sini ini kan 0000. Subnet masknya itu yang digarisi 0 ini. Biasanya kalau teman-teman lihat IP, terus di sampingnya ada garis, itu ada angka. Angkanya kayak gini nih. Biasanya teman-teman bakal melihat itu lebih sering lihat yang 26 sampai ke 32. Untuk yang ke bawahnya itu lumayan jarang, kecuali tempatnya lumayan besar. Nah, maksudnya gimana ini? Nah, maksudnya kayak ini. Untuk 00 ini, maksudnya kalau subnet masknya 0, berarti itu bisa menampung 4.000 device komputer gitu. Jadi bisa nampung 4.000 HP, 4.000 pula. 4 miliar HP itu. Nah, jadi konsepnya itu semakin besar angka yang di belakang itu semakin kecil ininya device yang bisa tampung atau host yang bisa tampung. Jadi yang paling akhir ini kan 32 nih. 32 bisa cuma nampung satu device. Jadi bisa dibilang tuh ini apa ya? Misal ini. Kalau yang 32 ini aku bisa buka Zoom tapi itu hanya untuk aku sendiri gitu. Teman-teman nggak bisa gabung. Jadi nggak kebagian. Nah, kalau 31 ini berarti ada selain aku itu ada satu orang lagi untuk yang ikut dengerin. Nah, kalau makin besar ini makin banyak gitu. Kalau Zoom berapa banyak, Kak? Zoom itu, ini kan Zoom premium kan, jadi bisa sampai berapa ya? 5-12-an gitu. Harusnya. Kalau Zoom yang lebih premium lagi itu bisa 1024 sampai 2048. Tapi kalau untuk Zoom sendiri itu, kan dia ini kan nggak cuma kelas kita, dia juga nge-host buat apa sih namanya, ngasih service ke tempat lain, ke kelas lain gitu. Jadi itu kan satu Amikom kan. Dan bayangin itu satu dunia pakai. Berarti dia pakai yang mana? Dia pakai yang antara segini nih, yang udah kelas atasannya. Udah mungkin 256 ini atau 4 ini. Intinya yang atas ini. Kayak gitu. Nah, ini kan berlaku pada jaringan, setiap jaringan. Berarti internet juga berlaku. Iya, internet juga pakai ini. Dan tiap browser yang kamu browsing ini adalah salah satu dari 00 ini. Jadi luas dan bisa dipakai banyak gitu. Kalau udah habis ya kayak ini nggak bisa masuk gitu, kekunci. Gitu. Tapi kan yang buat ini masih internet bertahan itu karena recycling ya. Jadi misal net akad ini udah gak dipakai, itu dijual, dijadiin kosong gitu, cuma sebagai URL. URL-nya ada tapi isinya kosongan. Kayak link-link yang apa ya namanya? Kayak misalnya .com. Nah, ini kan nggak ada nih. Ini cuma ini tempat kosongan gitu. Tapi ini ada. Kayak gitu. Jadi kayak konsepnya itu kayak nyewa website buat bukain di salah satu tempat di jaringan ini. Kayak gitu. Terus kok Google itu dari dulu nggak pernah di recycle, Kak? Karena mereka bayar sewa terus. Hah, bayar sewa gimana? Bayar sewanya itu maksudnya kan untuk sebuah website perjalanan itu, kalau teman-teman pernah bikin website itu harus bayar pajaknya ya. Pajaknya itu kalau nggak salah tiap tahun. Nah, itu ada tergantung seberapa besar penggunaannya kalau nggak salah. Kalau cuma website biasa gitu hampir ada $4 sampai $5 gitu. Itu tergantung lagi ke ininya. Ke namanya lagi. Itu kalau pakai com ada terus namanya panjang atau cantik gitu, ini makin mahal gitu. Seingatku ya. Tapi teman-teman bisa cari lagi sendiri. Nah, terus di sini ada hostname. Hostname itu kayak labelnya. Jadi anggaplah ini 198 gini kan. Nah, ini nanti dikasih nama Julian gitu. Jadi ini PC-nya Julian. Oh, kayak gitu. Jadi kita daripada ngapalin ini, kita bisa ngapalin namanya juga. Alternatifnya lah gitu ya. URL itu ininya, alamat dalam bentuk
nama gitu, link. Terus ada DHCP, ini tuh protokol untuk mengatur pembagian pada jaringannya gitu. Kayak sampai sini ada contohnya. Terus ada DNS, DNS itu untuk domain name domain name system, yaitu memberikan service untuk mentranslate sebuah domain. Nah, kecepatan loading dari setiap package itu bergantung pada DNS. Jadi kalau teman-teman suka pakai VPN itu pakai DNS pribadi gitu, DNS yang lebih laju atau DNS yang lebih ringan. Jadi kita 192 ini misalnya PC-nya Julian, tapi DNS-nya pakai 888, itu kan punya Google. Nah, kita berarti ini dulu, kita di jaringan ini, dari jaringan IndiHome, minta akses ke Google, ini tolong translatein URL yang ini, nanti jadi apa? Oh, ternyata jadi NetAcad. Nah, itu dikirim balik lagi ke kita, baru kita dapat akses ini. Kayak gitu. Itu struktur dasarnya. Konsep dasarnya. Internet itu ini panggilan untuk internet jaringan yang disalurkan lewat kabel. Itu kan di WiFi kita itu ada di IndiHome itu akan ada kabel kaca itu, aku lupa namanya. Nah, itu disebut juga internet. Kalau pakai kabelan juga disebut juga internet. TCP/IP ini adalah ini kayak aturan-aturan dari setiap gimana sih setiap jaringan ini itu bisa digunakan gitu. Kan kalau misalnya dia ngirim data kayak gini, nanti yang harusnya diterima itu kayak apa? Itu udah istilahnya itu kayak undang-undangnya dari pengguna internet, tapi itu hanya untuk di dalam jaringannya sendiri. Kita udah tinggal klik gitu aja. Nah, ini kalau teman-teman pelajari lebih dalam ada 7 layer of ISO, itu bahas semua tentang TCP ini. Kayak pada layer ini bahas apa, terus layer ini bahas apa, terus layer ini itu ngatur apanya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, terus masuk ke ini IP address. Nih, tunggu. Nah, IP address itu terbagi menjadi 2. Ada IPv4 dan IPv6. Nah, untuk sekarang yang kita pakai itu, yang barusan tunjukin itu, ini yang 4 ini adalah IPv4 atau bisa juga bilang Internet Protocol versi 4. Ada juga versi 6. Kalau sekarang kita pakai apa? Kita pakai yang Internet Protocol versi 4. Nah, kenapa kita nggak pakai Internet Protocol versi 6? Bentar. Nah, jadi kayak gini. Balik ke sini. Ini tuh kan kalau internet versi 4 ini itu cuma punya, itu ada batasannya itu 4 miliaran. Nah, kalau IPv6 harusnya lebih banyak. Iya, lebih banyak. Tapi karena IPv4 masih belum habis dan masih bisa digunakan untuk sekarang, ya berarti ini belum bisa belum relevan untuk digunakan, walaupun beberapa udah digunakan gitu, kayak perlahan gitu diganti. Kan kalau diganti semua itu nggak bisa diganti paksa. Takutnya ada yang tidak cocok dan ada yang belum siap gitu untuk diganti ke IPv6. Nah, dia itu konsep dari IP-nya itu sendiri itu dari pakai kelipatan 2. Kelipatan 2 ini binary, bahasa binary. Ini kita nggak perlu bahas ini. Tapi kalau teman-teman yang dari TKJ gitu, ini udah paham seberapa rumitnya ini. Kalau 1 itu nggak sama dengan 1. 10 tidak sama dengan 2. Sama sih. Terus nih, ini ada contohnya. Contohnya kecil kayak gini. Ini setiap dari angka ini itu punya batas sampai 255. Tapi jarang sampai 255 gitu. Yang paling umumnya itu pakai ini.
Nah, ini tuh apa maksudnya? Ini adalah ininya. Ini kan kelipatan 2 kan, kelipatan 2 ke berapa gitu, sampai apa? Sampai 18 gitu. Kalau misalnya kita pakai ini berarti bukan berarti kita langsung pakai ini ya. Ini cuma garisnya di belakangnya. Depannya beda lagi. Yang paling populer itu memang pakai 192, 168 kayak gini. Karena ini udah terbilang cukup. Kayak gitu. Terus ada juga yang versi 6. Versi 6 ini kayak gini. Nah, kalau ini kan cuma 4 nih, berarti ada 4 biar kemungkinan kayak tadi. Kalau ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah 8, mungkin lebih banyak gitu. Berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak dari ini. Untuk menampung alamat-alamat yang ada di internet atau di jaringan gitu. Tapi ini overkill ya hitungannya, kayak apa ya? Gimana ya? Kayak anggapannya itu teman-teman buka KP, tapi KP-nya itu KP kecil, terus KP kecilnya itu dipasangin di apa ya, di teman-teman sewa baristanya ada 10 orang, padahal KP-nya cuma ada 4 meja gitu. Jadi masih overkill gitu, masih bisa dilayani oleh satu barista. Anggapannya. Nah, terus ini ada dua jenis sebenarnya. Itu wired dan wireless yang paling sering. Walaupun ada yang pakai cahaya dan pakai teknologi lainnya gitu. Itu belum bisa digunakan secara publik. Nah, itu kan ada berkabel atau yang tidak berkabel. Ini masing-masing ada kelemahan dan kekuatannya gitu. Tapi kalau mau kuat, jaringannya dan stabil itu pakai kabel. Kalau wireless itu kan pakai tangkapan atau kekuatan sinyal radio ya, gelombang radio. Nah, itu tergantung seberapa stabil radio yang dikirim dan seberapa kuat device kita buat menangkap wireless ini. Kayak gitu. Nah, kalau wireless kan ini juga ada karena terbuka gitu, ini lebih rentan diserang sama tempat lain gitu dibandingkan wired. Karena wired kan hanya istilahnya orang dalam yang bisa pakai. Kamu harus ke tempat ini dulu, terus dicolokin kabelnya baru bisa baru bisa mengakses jaringannya. Kok wireless kan bisa diakses dimanapun. Di Google, di Android Store itu, Play Store itu ada aplikasi Android Dumper gitu. Itu kayak testing gitu kan. Itu kalau teman-teman pakai, kayaknya udah gak ada sih. Itu bisa masuk ke WiFi-nya orang. Aku pernah pakai dan aku pernah masuk ke beberapa WiFi tetangga gitu. Tak pakai karena jauh kan, ya udah, yang penting masuk dulu. Kalau udah masuk kan udah bisa lihat passwordnya. Kayak gitu. Terus DHCP atau static address. Nah, tadi kita bahas DHCP. DHCP itu adalah pembagian jaringannya, pembagian akses jaringannya atau distribusinya. Jadi kalau misalnya jaringan itu pakai DHCP, berarti ini tuh bakal device-nya teman-teman itu bakal diberikan akses secara otomatis gitu. Udah ada pembagiannya, udah ada protokolnya yang di dalam ini. Jadi teman-teman tinggal gas aja gitu, pakai pasang DHCP langsung udah dibuatin otomatis. Kalau pakai static address itu teman-teman harus membuat struktur jaringannya secara manual gitu. Untuk ke IndiHome yang mana gitu. Untuk ke server IndiHome yang mana, ke gateway untuk dapatin routernya yang teman-teman pakai sekarang yang mana, terus IP yang mau dibagi internet yang mana gitu. Terus nanti kalau udah di dalam internet ini,
setiap komputer itu harus hubungin kemana ya, itu kan masih apa ya, terlalu ekspor gitu. Jadi ada yang membuat DHCP ini dia mempermudah penggunaan dari static address. Tapi static address masih dipakai kok. Jadi walaupun dipakai itu, ini apa ya, buat membatasi orang-orang yang bisa menggunakan internet atau mengakses internetnya gitu. Jadi misalnya teman-teman terhubung nih ke suatu WiFi, terus di WiFi itu teman-teman nggak bisa akses WiFi, berarti itu pakai static address. Ya, apa, ada beberapa DHCP juga bisa gini, bisa kayak diblokir gitu, itunya, jaringannya. Kalau teman-teman tahu apa mikrotik, mikrotik itu ya ini, dia bisa memperbolehkan teman-teman memilih DHCP atau static address. Dan nanti ada beberapa address yang diblokir gitu. Nah, itu apa? Kalau teman-teman juga bisa set ini static address-nya untuk siapa aja yang bisa menerima jaringannya kayak gitu. Nah, ya itulah intinya, pembagian atau pendistribusian DHCP. Kalau DHCP itu otomatis, static itu manualnya. Siapa yang diblokir dan siapa yang bisa mengakses. Jadi ini biasanya dipakai buat yang lebih amannya gitu. Atau teman-teman. Terus lanjut kita ke ini, kita akan coba praktik sedikit tentang apa aja sih yang tool-tool untuk dalam Linux-nya. Nah, dalam Linux-nya itu, ini kan masih contoh apa? Contoh untuk OS-nya CentOS, CentOS ya. Nah, tapi karena ini Debian, ini belum bisa dipakai. Jadi nggak ada nih. Nah, tapi ini ada contohnya. Contohnya kayak gini nih. Jadi ini tuh menampilkan jenis-jenisnya, terus tipenya, UID-nya, nama apa, identitasnya itu dalam protokol apa gitu, terus ada apa aja, ada prefixnya. Ini prefixnya itu subnet mask-nya 24 ya, berarti ada berapa nih? 24. Nah, ini berarti bisa menampung 256 orang. Terus gateway-nya ini buat apa, biar bisa mengakses 192 ini, server ini, itu bisa pakai IP yang ini juga. Jadi IP address itu dan gateway bisa sama. Berarti teman-teman nggak mau pakai shortcut. Kalau apa, kalau mau beda gitu, itu bisa biar nggak terbebani pada satu alamat kayak gini. Ini DNS-nya. Kalau DNS-nya itu berarti kalau mau mengakses ini tuh apa? Kalau teman-teman ada di sini, terus browsing area yang di sini, itu harus minta translate dulu sama 192, baru kembali lagi ke sini. Baru dapat datanya, data yang translate dari 192 ini. Ini cuma nampilin secara statistiknya. Tapi kita cuma pengen tahu aja gitu, apa aja sih yang terkonek di sini. Kalau misalnya ada wireless gitu, yang pada kita cuma pakai wired kan, ini kan cuma ETH ya, Ethernet kan cuma kabel. Ya, terus di bawahnya itu ada wireless. Loh, ini siapa gitu? Nah, itu kan bisa tahu. Berarti kan ada kayak vektor. Lanjut. Nah, terus ada ini. Linux itu udah support ya, Internet Protocol versi 6. Itu ada ini apa? Kalau di tempat tadi itu ada dijelasin IPv6 gitu, ini IP-nya nggak kayak gini, tapi yang kayak mana tadi? Nah, yang kayak gini nih. Bisa tahunya dari situ. Intinya ingatnya itu IPv4 ini yang pakai 4 titik ini. Berapa? 4. 4. Kalau yang IPv6 ini yang panjang kayak gini, kode-kode kayak gini. Ini sama ya dengan packet address. Kayak gitu. Untuk setting-settingnya.
Ini kalau misalnya terjadi ini nggak bisa diakses kan, itu harus di restart dulu supaya apa bisa dibuka lagi itu aksesnya. Tapi ini di CentOS. Nah, terus DNS. DNS ini kayak ini apa? Itu tadi translator gitu. Kalau mau ngobrol ke orang Inggris kan otomatis kita harus pakai ini, pakai bahasa Inggris. Nah, kita itu anggapannya nggak tahu bahasa Inggris kan, terus kita pengen ngomong halo apa kabar gitu. Terus mereka nggak paham nih. Nah, kita di situ tuh pakai Google Translate atau DNS-nya. DNS-nya ini translatornya. Ketika dia translate apa kabar itu jadi how are you. Nah, itu kerjanya DNS biar bisa berkomunikasi. Tapi dalam konsep jaringan. Kayak gitu. Nah, ini untuk di apa? Di setiap Linux itu ada cat ini ada harusnya di tiap Linux ada ini. Ada file etc result config-nya. Itu apa? File apa ya namanya? Result. Anggapannya tuh kayak file dasarnya gitu. File dasarnya dari jaringan yang mendefinisikan kalau kalian itu hostnya ini adalah IP dasarnya ini 127.0.1.1 gitu. Terus kalau misalnya apa? Bisa juga dicek pakai host www.google.com. Kita lihat bentar. Oke, karena ini apa ya? Nggak kita pakai Linux yang di luar ini. Ini kan masih pinjaman yang ada di dalam net akadnya nih, jadi belum bisa kelihatan. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai Linux yang di apa di dalam apa ya anggapannya dalam Linux yang beneran gitu atau virtual machine itu bisa ngeliat. Ini tuh sama kayak ping yang ada di Windows. Jadi kalau misalnya teman-teman ping Google, kalau teman-teman perhatiin awalnya itu mungkin bukan ping google.com-nya tapi ping host IP yang sebenarnya. Nah itu teman-teman bisa lihat IP-nya dari Google. Tapi itu nggak bisa di itu ya, nggak bisa di bisa bisa teman-teman coba retas. Tapi harusnya itu ada IP yang menyusahkan buat diretas gitu. Jadi ada perlindungannya lagi karena mereka udah menduga kalau ini tuh bakal terjadi. Nah, terus lanjut. Nah, ini ada apa? Ada penjelasan lagi tentang file-file lokal yang mengandung base dari atau dasar dari Linux ini pakai apa aja gitu. Nah, ini kan hostnya ini secara default hostnya kita itu selalu 127.0.1 gini. Dan itu udah dibilang localhost itu adalah dasar dari dasar banget. Kayak teman-teman punya jaringan tersendiri dan jaringan itu hanya untuk teman-teman. Itu apa untuk IP-nya ini 127.0.1 localhost. Ini yang paling bawah banget, dasar laut lah. Paling dasar. Terus ini apa yang tadi kita coba itu buat server yang kita sekarang sedang terhubung gitu. Ini kan ini ya udah di setup di NetArcade. Di NetArcade itu punya server itu terhubung ke name server ini. Kalau apa? Kalau terhubung di luar itu bakal beda lagi ininya. Jadi kayak beda lagi. Pak saat terhubung ke Google atau terhubung ke WA gitu, ini beda lagi. Ini juga beda. Corel misalnya. Jadi itu ini fungsi maksudnya itu buat nanti waktu hidupin
Linux ini hardware harus mengakses ini buat minta data-data tertentu gitu, atau biar bisa memakai fitur-fitur tertentu. Ini kan karena kita nggak ada pakai fitur apapun, jadi bisa nggak perlu minta data dari manapun, itu langsung aja dari localhost. Kayak tanda teman-teman tuh eksis gitu, masih ada keberadaannya. Nah ini terus ada NetSwitch ini. NetSwitch ini itu untuk lookup, NS lookup-nya. Jadi apakah kayak ngelihat DNS apa aja sih yang sedang dipakai dalam Linux itu. Lanjut. Ini itu. Nah ini di sini itu dibilangin kalau kalau host ini itu yang ininya, misalnya Corel kan, Corel Draw, terus filenya ada file ini, ada DNS-nya, DNS-nya nanti dibilangin di sini ada DNS apa aja gitu. Oh, angkanya berapa, IP-nya berapa. Nah, nanti itu kalau udah ininya udah ada, itu setiap Linux kebuka itu bakal minta izin dulu ke sini. Ini caranya gimana gitu. Nah, kayak gini nih dikirim kan kayak gini. Nah, itu udah otomatis tersimpan di dalam NetSwitch ini. Ini bisa dicoba. Jadi kita lanjut. Terus kita bakal pakai yang network tool. Dalam network tool itu ada ipconfig. Nah ini kan kayak kedengaran nggak asing kan. Kalau di Windows itu ipconfig. Nah di ipconfig itu bakal menampilkan setiap device internet yang terhubung pada, maksudnya setiap driver internet yang terhubung pada komputer teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kan ETH0 nih, berarti ada kabel internet atau kabel LAN yang terhubung di komputer teman-teman. Ini ada I/O-nya, I/O-nya itu input output-nya dari yang sini. Ini cuma jelasin data-data statistiknya gitu. Buat ini paket yang udah diterima, ini yang ada yang error, dan ini yang ada yang nggak bisa diproses kayak gitu. Sama kayak ini juga. Nah, ini ada di sini. Jadi kalau di ipconfig kan, ipconfig aja gitu. Itu kita bisa pakai ini, bisa pakai komen ini. Ini adalah formula dasarnya untuk IP gitu. Nah, kalau yang di bawah ini kan ada ini, objeknya address, terus komennya apa gitu. Jadi tiap objek itu ada berbeda-beda ya komennya. Kan nggak mungkin gitu. Kalau IP, terus DNS, di itu blok gitu, itu kan nggak bisa itu. Karena ada harus diatur lewat yang tadi, yang etc resolve tadi itu. Itu kan tinggal dihapus saja, otomatis keblokir. Jadi ini IP-nya, IP objeknya itu adalah address, addr itu aja. Terus komennya itu adalah show. Kayak gitu. Bisa nggak help? Nah, ada help. Jadi itu ada penggunaan beda-beda lagi. Ada add, terus change plus, ini ada formulanya. Tergantung penggunanya. Ini garis besarnya aja. Terus ini ada routing, root itu untuk melihat kita itu terhubung di mana aja. Terus kita terlibat di jaringan. Dalam jaringan ini kita ada IP apa aja sih? Nah ini kan karena cuma satu, anggapannya kita nggak ngakses apa-apa, yang kita belum berada di jaringan yang sama dengan orang lain gitu. Ini cuma ada kayak gini. Nah kalau teman-teman punya driver lebih dari 2 gitu, misalnya ini kan yang default ini kan kabel nih. Terus ada teman-teman juga pakai laptop kan. Laptop kan punya
apa tuh driver wireless. Nah, di driver wireless ini teman-teman bisa lihat ini. Bisa lihat apa gitu yang intinya interface-nya ini internet wireless UW gitu. Satu nanti beda lagi. Kayak ngeliat siapa aja sih yang di dalam jaringan ini yang terhubung kayak gitu. Ini kalau cuma satu ya berarti cuma satu, aman, nggak ada yang meretas kita. Nah, kita juga bisa pakai root N, yaitu buat apa? Buat nampilin yang hidden juga. Root N. Yang hidden ini kan apa? Yang default kayak gini nih. Ini labelnya ditunjukin 000 yang aslinya daripada default kayak gini. Kayak gitu. Ya, tampilin semua namanya dalam bentuk angka. Terus teman-teman juga bisa lihat ini apa? Root show. Ini buat ngelihat ini untuk IP ini dia menggunakan dia itu ada di folder mana sih, terus pakai driver apa sih, dan pakai kernel yang mana gitu. Terus ini ada source link source-nya, scope link source buat itu DNS-nya ini kayak gitu. Ada juga ping comment. Ping itu kayak ping pada umumnya, ping ya ping. Berarti kita minta sinyal gitu. Tes data, kirim paket. Kalau dikirim lagi balik sinyalnya bakal ada muncul hasil kayak gini. Nanti di bagian time-nya ini adalah kecepatan seberapa cepat si server itu ngirim balik sinyal yang kita kirim. Ini kan kalau kita ping DNS kita sendiri ya, kita kan kayak ngirim data ke diri kita sendiri, otomatis kita langsung tahu gitu. Ping C4 itu berarti dibatasi sampai 4 aja. 68, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita ngeping kita berarti 192 ini udah benar gitu. Kalau udah benar sebagai DNS kita. Tadi kan DNS kita di atas disebutnya. Kalau misalnya nggak benar gitu, misalnya kita salah ping gitu, ini kita satu aja biar cepat. Gitu. Nah ini kan nggak benar nih. Nah ini nggak bakal menerima apapun. Langsung loss 100%. Udah. Ya lanjut ke start. Di Netstat ini itu apa nunjukin khusus buat driver-drivernya ini. Netstat. Dalam bentuk informasi secara statistik. Nah, secara statistik ini cuma ini ada kabel dan LO ini, dan ini juga dia cuma pakai ini, pakai apa? Menunjukkan stabil gak stabilnya ini jaringannya ini kayak gitu. Ini kan kalau yang TXOK sama TXER itu gimana? Ini itu nunjukin paling nggak stabilnya itu segini gitu tingkatnya. Ini apa ya? Nggak terlalu dipakai kok jadi apa-apa. Tapi kalau mau dibaca lebih simple lagi itu bisa pakai net start min r. Net start min r. Nah, kayak gini. Ini cuma nampilin kalau ini tuh, oh ini masih kerja kok. Sama kayak yang di atas tadi. Dia juga bisa pakai yang ini, net start ln. Ini buat apa? Ngeliatin semua aktivitas jaringan yang ada yang sedang digunakan oleh Linux sekarang gitu. Ini kan ini yang aktif ini punya DNS kan, punya DNS, localhost itu wajib. Terus ini kayak gini ada kayak gitu.
Terus kalau ini apa? Ini kan TLN kan. Nah, T itu sebenarnya untuk TCP. Coba kita cuma pakai ini. Coba pakai T aja. Dia cuma bakal nunjukin yang ini aja. Atasnya ini. Tapi kalau misalnya pakai L aja, dia cuma bakal nunjuknya ini. Apa secara list gitu. L kan list. Kalau ini start N, ada minusnya. Dia nunjukin ini. Yang apa ini? Intinya yang bisa dibaca oleh sistemnya. Ini bisa kita gabungin ya. Nanti kalau digabungin kayak gini, dia bakal nunjukin juga apa nama-nama dari addressnya ini. Ini kan kalau misalnya kita nggak cuma apa ya TLN gitu, ini ya nggak bakal menunjukin apa namanya. Kalau cuma TL gitu, itu juga nunjukin domain, nama domainnya. Ini ada state distance. Distance berarti sedang apa sih namanya? Ini ada juga yang lainnya kayak apa namanya? Ada establish, ada stop, ada banyak lagi apa aja itu. Itu sesuai dengan ini, sesuai dengan konteks arti dari uh, apa state-nya. Itu listen berarti dengerin. Kalau dengerin kan berarti masih terhubung gitu. Kalau establish kan terbuat berarti baru baru terjangkau gitu atau baru lagi dibuat biar bisa di listen kayak gitu. Next. Ini ada as a step. As a step itu show socket maksudnya. Jadi kayak gini. Misalnya set. Nah, sebenarnya kalau udah terkonek ke internet yang lebih luas lagi itu bakal dia ini kan udah diupdate nih. Dia sama fungsinya dengan start, tapi dia nunjukin buat apa ya namanya? Buat uh, dari file mana aja gitu yang mengakses file yang dari file mana aja yang mengakses port-port ini. Jadi itu kayak ketahuan gitu. Oh, berarti USTR ini lagi akses port ini gitu. Port ini yang kemarin bermasalah. Oh, berarti karena ini gitu, bermasalah. Ini tuh buat cari tahu kalau misalnya ada permasalahan di jaringan bagian portnya gitu. Gitu. Lanjut ini. Terus ada DIC. Nah, DIC itu uh, Domain Information Grouper. Itu maksudnya adalah apa? Di IP ini atau di folder ini, di tempat ini gitu, itu terhubung ke apa aja, ke IP apa aja atau ke jaringan apa aja. Dia terlibat di mana aja, itu dicari semua sama ini. Nah, misalkan dari dig example gali example.com. Nah, di example.com ini apakah ada? Kalau ada nih kayak gini. Terus cookie-nya ini, questionnya ini di apa? Dalam example ini portnya apa 864, terus di kelasnya apa A, terus DNS yang kita dipakai buat ini apa 192.1.2 ini. Ini karena ini lagi ya balik lagi ke keterbatasan dari NetAcad Linux pinjaman yang ada di NetAcad itu belum bisa menggali Google. Itu ya nggak bisa ya. Nah, ini juga bisa diaplikasikan di folder gitu kan. Misalnya git terus etc result config. Nah, ini kan kita bakal ngelihat dalam result config ini
ada apa aja. Sambil nunggu. Ini buat tim sih, buat memperlihatkan ya ini bener gak nih gitu, udah ada belum, atau ada sinyalnya gak, nah, gitu. Ini terlibat di mana aja. Kalau ini kan berarti dia nggak terlibat di mana, servernya dia terlibat tapi di dalamnya itu sendiri. Nah, masuk config berarti dia terlibat di 1.7. Ini sama, ini buat cari tahu, ini cari tahu apa ya namanya itu, kayak cari tahu IP di balik localhost-nya ini. Nah, maksudnya gini, kalau ping apa, kalau teman-teman coba buka CMD di luar Linux itu di Windows, itu kalau ping Google itu keluarnya beda. Apa misalnya ping google.com, nanti keluarnya IP-nya gitu. Nah, ini adalah buat cari IP-nya, bukan buat ngepingnya gitu. Ya, penggunanya tergantung kebutuhan sih. Kalau pingnya tadi itu langsung apa tadi? Ping, kita coba ping. Ping. C1. Balik. Ini C1 localhost. Nah, kayak gininya. Ini juga bisa itu sambil ngeping, tapi kalau cuma localhost gitu, dia cuma nunjukin IP yang sedang dipakai gitu. Nah, ini kan address-nya ini 192. Tapi kalau di sini berbeda, ini adalah gateway untuk ke sini. Jadi kurang lebih sama. Kalau kita ping 192, 5812 itu sama. Dia juga apa? Reply secepatnya. Kurang lebih. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak shortcut atau jalan pintasnya menuju ke localhost ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu bakal nampilin kayak gini, no name, no CNAME, no CNAME record, itu nggak ada aliasnya. Coba kita pakai yang ini, host, berarti localhost itu nggak punya alias gitu ya, localhost ya localhost gitu. Nah, ini kita coba host, ini SOA. SOA itu start authority, itu apa, ngecek apakah ini adalah dasar dari server NetAcad gitu misalnya. SOA kita cek localhost. Nah, localhost itu punya apa? Punya startup authority, itu mulai dari localhost, root localhost, ini port-portnya. Dasar dari localhost-nya ada karena adanya. Nah, teman-teman juga bisa nampilin secara keseluruhan gitu. Kalau ini kan cuma perbagian-perbagian kan. Kalau mau tampilin secara keseluruhan, aku pengen tahu semuanya gitu. Ini bisa pakai min A, itu localhost. Ini tampilin semuanya. Ini soalnya ada di sini, terus apa namanya? Terus dia juga terhubung IP-nya ini, portnya ini. Terus ini ada SSH. SSH itu apa ya? Kayak shell. Ini sambil coba. Pop. Nah, kalau ini berhasil itu dia bakal apa ya namanya? Kayak kita ngeping ke tempat teman, terus kalau misalnya di tempat teman ini bisa diakses, apakah kita akan
melanjutkan koneksinya, ya kalau misalnya kita mau lanjut koneksinya, ya. Nah, terus ini tuh anggapnya kayak Bluetooth-nya gitu. Jadi apa? Kamu tuh kayak meremote dari Linux tempat lain gitu. Itu kalau ada di satu jaringan. Tapi itu harus minta perizinan dari Linux itu dulu. Jadi kamu harus punya akses ke Linux yang pengen kamu akses buat remote control atau kontrol jarak jauh. Kalau udah selesai bisa exit. Nah, udah itu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa kita masuk ke ini. Introduction. Bentar ya. Halo Kak, mau tanya Kak, Monggo, monggo. ini nanti apa, anu ya Kak, mengenai Zoom ini nanti di-share nggak ya Kak? Ke Ada, mana ada ya Kak? iya, ada kok di net apa net akadnya, tinggal diakses aja. Oh, apa itu namanya? Oh, oke oke di dashboard. Oke oke. Iya, Makasih Kak. iya, sama-sama. Oke, udah. Oke, kalau nggak ada yang tadi kita lanjut. Nah, kita lanjut ke ini, ke praktiknya. Kalau tadi kan kita cuma melihat statistiknya, cara ngecek ini, cara ngecek itu gimana. Terus, nih, kalau di sini kita bakal melihat gimana sih caranya buat benar-benar ngecek cara mengimplementasikan dari alat-alat atau fitur-fitur yang ada di Linux-nya. Nah, yang tadi kan ifconfig kan, ifconfig itu buat melihat ininya, lihat driver atau kondisi drivernya itu mana sih, apa aja yang terhubung. Ini ifconfig menjelaskan itu. Nah, di ifconfig itu apa? Ini yang perlu teman-teman lihat sebenarnya. Saya coba lagi deh. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat, perhati itu yang ini sebenarnya yang paling penting. Di ETH 0 ini kita itu lebih fokus ke IP yang ini IP dari kabel netmasknya atau subnetmasknya itu bisa 255 ini. 255 berarti dia bisa nampung 256 host atau klien. Terus dia bisa diakses juga lewat sini, broadcast ini. Jadi maksudnya broadcast itu kalau kita ping yang ditampilin tuh broadcastnya kalau nggak salah. Aku lupa ingat. Bentar. Broadcast. Broadcast address. Nah, ini maksudnya itu kayak ya kan ini kan banyak nih banyak IP-nya kan banyak nih. Jadi ada 256. Nah, tiap 256 orang ini kan harus punya akses apa ya namanya? Kayak akses ke awalannya ini. Itu kalau misalnya cuma kayak gini terus nggak ada broadcastnya itu kayak yang menghubungkan antara inet dan netmasknya ini kayak gitu. Terus ini ada localhost itu cuma 2 ini, dia nggak perlu broadcast karena dia cuma sendirian gitu. Dia localhost ya localhost, netmasknya kayak gini.
kayak gitu. Terus ini kita juga bisa pakai root tadi. Root itu buat apa tadi? Buat menampilkan ini. Buat menampilkan apa aja yang ada di kita terhubung kemana aja gitu. Ini netmasknya misalkan segini, terus ini flexnya untuk apa? Flex Linux. Nah, ini maksudnya kalau U itu berarti dia nyala, kalau G itu dia gateway, kalau H itu dia apa? Alamat lengkapnya. Kalau D berarti dia sedang diarahkan ke tempat lain gitu. Sama kayak G. D. Ini kan UG berarti ini duanya defaultnya ini U berarti nyala. Kalau G berarti ini adalah gateway-nya gitu. Gateway ke IP yang ini. Jadi kan apa ya? Kalau root terus TL itu root tampilkan semua nama. Berarti kalau kita ping 000 dia juga bakal merespon sama ke ini. Karena dia adalah gateway ke 192 ini. Malah ke 000 arahkan ke 192 ini. Kalau kita ping ke 192 ini, kita arahkan ke 000 gitu. Jadi pada dasarnya ini adalah basic-basicnya banyak. Ke apa ya namanya? Kayak localhost dari localhost ke localhost. Otomatis dapat. Ya istilahnya itu kayak ngecek apakah tangan kiri masih berfungsi, apakah tangan kanan masih berfungsi kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu kita bakal coba ini kita coba cat dulu cat c terus. Nah, kita lihat dulu di sini di cat host ini kan ada mau lihat kan kita ada host mana aja sih yang kita pernah connect ke sini gitu. Nah, ini ada localhost pasti kita juga punya IP versi 6 ini, IP 6 kita bisa pakai ini. Kita juga bisa pakai IP 6 lokal ini, tapi kita cuma pengen lihat yang 127. Anggaplah ini banyak banget kan sampai kalau satu kali scroll itu belum kelihatan 127-nya. Nah, kita bisa pakai fungsi grab ini. Tuh kita cuma pengen lihat ini. Lihat terus yang ada di host. Nah, grab ini sama kayak control find, control F 127.0.1 fungsi kayak gini. Dia bakal cuma nampilin yang kayak gini. Terus ini lanjut. Ini yang ping tadi, ping. Kalau ping kan ini, kalau kita cuma ping biasa, ping localhost, itu dia agak bakal berhenti, jalan terus. Kemarin kan kita juga ada belajar ini kan, cara biar ping localhost ini tapi diteruskan ke tempat lain gitu. Itu juga bisa, dan ini pingnya bakal terus jalan di belakang. Itu bisa kita hentikan pakai task manager-nya. Nah, tapi kita juga bisa batasin kayak soalnya ping cuma sampai 1 kali gitu. Ping localhost. Jadi kita nggak perlu kontrol C. Ini langsung kelihatan gitu. Oh, ini kan 4. Ini mana 5 ya? 4. Gitu. Terus lanjut. Nah, ini kita juga bisa melihat di dalam etc terus result.com itu ada servernya kita. Ini dasarnya lagi. Nah, ini aja nih. Server dari localhost kita adalah 127.1.1 ini.
Terus ada search space LP ini. Nah, ini yang fungsi dig tadi itu buat mencari dari tempat ini tuh terhubung di tempat mana aja. Host, terus local domain. Nah, kayak gini. Ini hampir sama ya dengan dig local host. Oh iya, beda. Domainnya. Nah, kita itu kalau di Linux itu punya domain tersendiri. Itu localhost, terus .local. Di Windows apakah bisa localhost .local? Oh, enggak ada. Berarti ini cuma sebagai bentuk kita itu ada loh di internet itu. Kayak apa ya namanya, pintu keberadaan. Nah, servernya ini. Jadi penasaran, pengen coba. 001. Karena Windowsku nggak ada bikin server apa-apa, jadi ini tuh nggak ada apa ya, nggak ada kontennya gitu. Terus juga nggak dibolehin buat connect. Karena nggak ada yang bisa tunjukin. Kalau 11. Sama. Berarti di Windows nggak ada ya itunya, local domain. Tapi kalau Linux kayaknya bisa diakses gitu. Tapi aksesnya langsung ke link kita. Enggak. Dia localhost ya, untuk localhost. Gateway-nya ini. Tapi yang ini nanti yang muncul di secara default kalau kita mengakses internet itu kita bakal muncul sebagai yang ini. Tapi kalau nggak ada ini, kalau yang ini udah dipakai sama orang atau sama IP lain, itu dia bakal meningkat kayak gitu, kayak 3, kalau nggak di 3 udah dipakai 4 sampai yang kosong kayak gitu. Selama ini tuh masih termasuk ke dalam bagian dari ini. Bagian dari IP yang dari sini. Masih ada tempat. Oke, lanjut. Ini kita coba klik domain interface grouper cs server example.com. Nah, di example.com ini portnya ini, IN-nya ini, A-nya, terus ini adalah IP-nya, IP dari servernya yang udah di-set sama net akadnya. Ini example.com. Example.com-nya ini adalah isi yang sama dengan localhost. Berarti apakah di localhost itu punya konten? Ya, bisa jadi. Tapi ini hanya URL apa ya sih namanya, kayak labelnya doang, post. Itu juga bisa dipakai untuk mengakses 127.1.0.1 ini. Terus kita juga bisa pakai minx itu untuk apa? Kita lihat aja. Jadi minx terus nah kayak gini. Dia nunjukin apakah IP yang dalam pertanyaannya ada. Dia nunjukin kalau ini tuh kayak nama lain dari IP ini, kayak label untuk host dari IP ini.
Ini tadi ada aku jelasin juga, let's start, in help. Ini kalau teman-teman masih ingat tadi formulanya itu adalah kayak IP, let's start, object, terus object comment. Nanti tiap ini tuh ada beda-beda lagi, misalnya untuk main R nanti ada depannya bisa apa aja gitu kita pilih lagi. Nah, ini kan ada main R, ada main interface, ada group, ada statistik, masquerade, dan banyak lagi. Nah, tapi yang sering kita pakai itu adalah let's start main R. Kita mau lihat apa sih yang terhubung di kita gitu. Kalau cuma satu, kalau kita cuma ada kabelan terus apa tiba-tiba ada yang ketiganya gitu, nah itu berarti pertanda sedang dibajak oleh orang lain secara teori ya. Nah terus kita juga pakai start TL buat melihat apa protokol-protokol yang ada di sini gitu, ada apa aja sih ini, apa sih sebenarnya sekarang yang terhubung ke kita gitu. Localhost kan, localhost. Nah, kalau biasanya yang apa ada kalau file-file bajakan gitu, misalnya Corel bajakan itu dia nipu servernya kayak gini. Itu kan harus minta cek sama link aktivasinya atau aktivasinya itu masih berlaku nggak di komputer ini. Ini bakal ditambahin satu gitu. Jadi protokolnya kayak masih TCP, TCP itu Transmission Control Protocol. Pakai protokol ini nanti di sini Corel IP-nya Corel masih listening. Ini buat ngecek misalnya aktivasi Corelnya. Nah, kalau aktivasi kita udah habis, otomatis ini bakal diblokir gitu. Atau maksudnya gini, dari apa? Kalau aktivasi dari Corel udah habis, itu di aplikasinya bakal diblokir. Nah, aku kemarin sempat bongkar bajakannya. Bajakannya ternyata kayak gini. Dia bikin server sendiri apa yang mirip dengan server Corel, terus dia bikin di dalamnya itu ada link aktivasinya gitu. Kalau pakai kode ini itu aktif. Terus di sininya dia set apa ya? Set kalau server yang harus dia cek kalau masih aktif itu adalah server yang tadi yang dia buat tadi. Nah, terus dia listen. Itu bakal looping terus sampai seenggaknya sampai teman-teman install ulang dia nggak bakal hilang. Jadi aktif terus. Jadi dia looping. Ini udah habis belum? Cek lagi ke sini. Belum. Cek lagi ke sini. Belum. Kalau TL kan ini pakai nunjukin namanya. Kalau kayak TLN gitu dia nunjukin angkanya. Kayak angka dan portnya. Nah, kita juga coba LTN apakah masih bisa LTN. Ada beda, nggak ada beda. Ini balik jadi bisa ya. Ya defaultnya tetap kayak gini. Nah, terus di ini kan Debian. Debian itu bisa kayak gitu. Start web server. Start web server. Ini bakal memulai yang 127 tadi itu. Nah, tapi kan karena di 127 tadi belum ada konten, belum kita siapin apa-apa gitu, jadi dia nggak bisa. Kayak gitu. CSS buat nunjukin history dari udah kita tadi ada minta apa aja sih tadi, apa yang kita akses. Ini adalah IP yang minta akses tadi, terus dia minta akses ke alamat yang mana. Ini buat ngecek gitu ya, buat ngecek jaringan pada Linux. Mungkin kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin Pak Andika pengen menambahkan? Ingin menambah. Nggak ada ya? Halo Pak Andika? Halo, halo Pak. Oke, sambil nunggu Pak Andika ya. Mungkin teman-teman udah itu bisa sambil bersensi dan bisa tanya-tanya juga sambil lihat ini, sambil lihat di NDG-nya. Itu kalau cuma dengerin penjelasan tuh kayaknya nggak bakal paham. Dipraktekin juga gitu biar lihat oh itu sebenarnya ini untuk ini gitu, ini untuk itu. Nanti jangan lupa buat buat ngerjain soal-soalnya itu soalnya selalu buat nilai UAS kalian nanti. Bentar ya. Empat belas koma empat 14,4. Bentar, bentar. Aku buka ulang. Wah, aku perlu login lagi. Nah, 14,4 tentang IP ya. Oke. Nah, jadi IP itu adalah IP address. Jadi dia apa ya? Kita bahas dari awal deh. IP. Internet Protocol. Felix, Nah, agak dipercepat ya. udah Pak, Waktunya udah sudah jam 10.19 ini. materinya udah Pak, tapi tinggal jawab pertanyaannya. Ya, jawab bentar. Oh, ini ya sesi pertanyaan ya? Iya, Oh ya, oke. saya jawab bentar. Kali aja yang nanya lagi. Nah, ini Mas Muhammad Depan. IP address itu Internet Protocol address itu sama dengan alamat. Bayangin kayak kamu punya rumah, alamat dari rumahmu itu adalah IP address-nya. Jadi IP address-mu itu adalah 192.168.10.120. Jadi kayak di
di Magelang, Jalan Godean, RT 10, jalan ke Gang 110 gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Itu untuk yang IV versi 4 tuh. Nah, terus ada yang versi 6-nya. Versi 6-nya itu yang lebih panjangnya lagi. Nah, yang sekarang yang sering kita pakai itu adalah IPv4-nya. Jadi maksudnya itu ini apa ya? Ini tuh buat IPv4 itu bergantung dari akar kelipatan 2 gitu, hitungannya gitu maksudnya. Jadi dia maksudnya itu ini sebenarnya masuk ke binary. Kalau mau tak jelasin binary sini kurang bisa. Tapi konsepnya kayak gini. Dia mulai dari satu dulu kan. Satu, terus dua, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3 gitu. Sampai ke 2 pangkat 256 nih, 2 pangkat 8. Itu IPv4 terbatas sampai sini. Tapi kalau subnet masknya itu nggak terbatas, itu sampai 232 ini. Itu. Ini udah udah memang dari sananya, memang template-nya kayak gini gitu. Nah, jadi untuk yang IP ini itu nggak harus kayak 192 gini. 111 itu bisa. Tapi yang karena ada pembagian kelasnya lagi. Nah, ya. Jadi dia itu ini kan ada 3 kelas yang paling utama. Kalau kelas 1 itu yang berarti dia mulainya dari 255 ini, yang 0 banget. Kalau pakai 2 angka di sini, berarti ini kan masih masuk ke ini. Masuk ke ini kan, 192, 198 ini masih masuk ke yang ini. Kalau cuma 192, dia bakal ini langsung ini. Gini. Simpelnya itu IP itu adalah alamatmu. Nah, itu ada 2 versi, itu versinya versi 4 dan versi 6. Kalau versi 4 itu dia pakai ini angkanya itu terbatas sampai itu dia bebas dari 0 sampai 255 semua ini. Nah, terus di ujungnya ini biasanya ada prefix atau subnet mask. Nah, subnet masknya itu adalah di dalam IP ini dia bisa menampung berapa banyak host. Gitu. Misalnya di sini garis miring 32, berarti dia bisa menampung 32 garis 32 kan, dia bisa menampung 1 host. Tapi kalau misalnya dia garing 24, dia bisa menampung 256 host gitu atau klien kayak gitu. Kayak gitu sih intinya dari ini. Yang sini nanti dia cuma jelasin kalau IPv4 itu terbatas gitu. Dan nggak semua orang bisa mendapat bagian dari IPv4. Ini ada IPv6 itu yang lebih baik daripada IPv4. Dia punya lebih banyak batasannya, lebih dari 4 miliar. Di sini juga dijelasin kalau dari setiap IP address itu dia punya NAT, itu net address translation. Nanti sebelum IP ini mengakses IP lain, dia harus konsultasi dulu ke NAT-nya dulu, biar dia bisa ditranslate gitu ke dalam bahasa IPv4 ini, dalam bahasa jaringan deh intinya. Jadi dia akses DNS-nya dulu, NAT-nya, baru dikirim lagi ke IP kamu buat sinyalnya. Terus ada porting juga ini. Buat dalam satu ini kan, ini udah dibagi subnet, itu bisa dibagi lagi
kayak 192 tapi versi yang keduanya itu port 2 gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ini kan misalnya udah 192 yang pertama nih di prefixnya 32 tadi 1. Kalau di sampingnya ada titik 2 port, yaitu portnya, itu berarti ini yang versi lainnya gitu. Beda lagi, udah jadi beda IP gitu. Kayak gitu. Mungkin bisa dipahami, Mas Stefan. Gimana, Mas? Ya, makasih udah bertanya. Mungkin untuk materi ini nanti lebih lanjut itu Anda akan pelajari di mata kuliah jaringan komputer ya. Ini teman-teman sudah Iya, dapat mata kuliah itu belum ya? Jaringan komputer. Nah, itu akan lebih detail di situ. Jadi ya iya, seperti yang disampaikan tadi IP address itu istilahnya nomor rumah ya. iya, Nomor rumah itu ada dua versi, nomor rumah versi 4 dan nomor rumah versi 6. Ya, yang nomor rumah versi 4 ini lebih simple. Kalau yang nomor rumah versi 6 itu lebih kompleks ya, lebih panjang. Nah, itu aja perbedaan versinya itu. Ya. Nah, itu nanti Anda akan mengenal nomor rumah, nomor RT ya dan sebagainya, batas RT. Kalau saya menjelaskan di jaringan komputer nanti akan seperti itu sih, ya. Oke. Baik, mungkin Mas Felix sudah selesai ya, waktunya sudah mau iya. habis. Oke. Baik teman-teman, mungkin materi pada pagi hari ini kita akhiri ya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.